Dan biasanya kalau kita pakai guide lokal kita bisa bawa mobil. Jadi sebenarnya kalau kita pergi sendiri kadang-kadang suka ada resistance juga, tapi kalau ada guide lokalnya mereka ngaturin lah. Karena kita kan nginepnya di mobil soalnya nggak pakai hiking. Di situ kayu bakarnya juga. Oh, itu kayu bakarnya top tuh. Di Ijen itu kayu bakarnya lumayan padat kayunya. Jadi satu ikat itu bisa untuk 4 jam. Harganya juga nggak mahal. 20.000 atau 30.000 tuh Ijennya? 30.000. 30.000 ya Ijennya. Gua sama Sadi beli 3 ikat. Kita pakai malam itu 1 ikat. Untuk stok di Bali. Iya, karena kita lihat kayunya bagus, kita langsung nyetok. Takutnya ada tempat-tempat yang kita nggak bisa dapat kayu bakar, jadi kita udah punya. Kebetulan mobilnya juga pickup, jadi muatnya banyak tuh. Jadi Ijen kita juga janjian sama beberapa orang, jadi apa namanya? Oh iya, malam-malam ada customer Manguni yang datang, khusus untuk lihat. Kebetulan dia juga lagi bikin. Karena cuman selama ini kontaknya ngobrolnya by phone aja, terus kebetulan mereka ketemu. Undang pas perjalanan kita. Kita datang ke sana, kita disamperin. Nah itu juga gue pulangnya nginep di tempatnya. Ini kebetulan Romo Pastur nih, Romo Fajar. Baik banget tuh ya, ngasih baik banget. Makanan, kopi. Waduh, kopinya Ijen juga bagus tuh. Kopi apa? Bondowoso berarti ya? Bondowoso. Itu gue bawa 4 kilo kali tuh. Itu enak banget tuh. Banyak sih kalau di video kita yang lainnya mungkin ada tuh video perjalanan pas nanjak di. Oh itu satu lagi tuh. Itu Ijen aja nanjaknya tuh lumayan tajam dan belok. Jadi dia belok nanjak. Itu juga di Bali kayak gitu. Nah itu mobilnya selain sehat, make sure mobilnya bisa ketemu teren-teren kayak gitu ya. Iya. Karena tuh nanjak terus tuh. Ada trouble sih perjalanan, semuanya baik-baik aja. Trouble itu Himax itu 1000 cc, cuman emang jagoan banget tuh ya. Kayaknya final gear-nya dihitung banget tuh. Iya, memang untuk pendek-pendek gigi. Iya, dia memang kasar sih, giginya kasar sih ya. Makanya dia di tol 100 mentok. Nah, ya lain kali lah, mudah-mudahan bisa sempat nge-review itu mobil. Iya, itu mobil lumayan ajaib tuh. Ya, karena memang konsepnya ikutin Jepang punya tuh ya. Iya, kita K-Truck. Itu K-Truck tuh. Iya. Mobilnya sayang kurang populer ya. Sayang tuh. Kita bikin populer lah. Ntar abis video ini populer itu. Iya. Populasinya sedikit ya. Populasi cuma 1 tahun. Iya. Nah, abis itu kita pindah ke Bali. Kita nyebrang. Dari Ijen ke pelabuhan 2 jam ya? 35 kilo. 35 kilo. 35 kilo kan? Nah itu juga 1 jam lebih. Lebih ekstrim tuh turunnya tuh. Turunnya, iya. Nah itu kita tuh waktu kita naik dari arah Bondowoso. Kita turun dari arah Ijen. Kalau kawan-kawan naik pesawat, itu biasanya naik Ijennya dari Banyuwangi. Ya, atau yang trip balik dari Bali biasanya dari Banyuwangi. Nah itu kayaknya itu nanjaknya jaraknya pendek. Ya. Jarak pendek tapi lebih curam tanjakannya. Itu kita memang nggak nanjak, tapi kita turun aja hati-hati banget. Tuh kalau nggak nyelosornya sih lumayan tuh, ya kan? 1,5 jam tuh ya, terus kita 1,5 jam sampai pesen tiketnya. Nah kalau kita pesen tiketnya tuh pakai namanya very easy. Kita ikutin tuh. Jadi kita bilang kita mau berangkat, kita udah hitung nyampe ferry-nya jam 11, kita beli jam 1. Karena memang peraturannya di 2 jam. Di site itu ditanya kedatangan. Kita harus datang 2 jam sebelum berangkat. Nah, jadi kita beli jam 1 dengan ancang-ancang jam 11 sudah sampai. Berapa kita ya? Berapa? 300.000 ya? 2 mobil. 180. 180. Satu mobil. Lupa tuh gua. 180. Mesti dicek dia nanti. Itu mobil. Iya. Penumpang 1 atau 4 enggak. Ya. Cuma itu 1 mobil. Nah, udah gitu tinggal. Jadi kita waktu nyampe kita langsung naik kapal. Walaupun kita beli untuk jam 1, dan kita sampai jam 11. Itu masih jam 12 tuh ya. 11 kurang. Jam 11 kurang malah. 11 kurang. Itu kita langsung naik kapal. Kita waktu itu udah nggak peak-nya katanya. Kita waktu itu nyebrangnya tanggal 28, itu udah nggak peak. Jadi langsung naik kapal,
turunnya juga cepet, nggak ngantre. Kalau lagi peak, sebenarnya itu cuma 45 menit ya. Ya sejam lah ya, more or less sejam. Ya, cuman kalau misalnya ngantre masuk, ngantre nyandar lebih lama. Kita sih nggak ngantre nyandar ya, langsung kosong. Jadi langsung nyampe. Terus karena kita tujuan keduanya itu kita pantai Danau Tamlingan, kita ambil Bali Utara. Jadi begitu keluar keluar pelabuhan kita langsung kiri itu, ya kan? Iya. Lewat pemutaran. Nah, pemutaran kita makan siang. Kita stop dulu di satu resort di sana. Kayaknya nggak serak banget ketemu Bali, ke Bali nggak ketemu pantai dulu. Jadi kita makan siang di Beach Club Taman Sari ya. Taman Sari pemutaran. Tuh enak banget. Tempatnya enak banget. Terus sepi juga. Jadi ya lagi lagi pandemi gini. Ya, meskipun hotelnya full book, tapi mereka full booknya, mereka kan juga nggak full capacity, iya. Cuma 50% capacity kali. Iya. Nah itu istri gua sama anak gua malam itu nginep di pemutaran. Baru kita berangkat ke Tamlingan tuh kita berangkat jam 3-an ya? 2, jam setengah 3 ya. Setengah 3-an. Jam 5 nyampe kita Tamlingan ya. Iya. Kita waktu nyampe Tamlingan juga, Tamlingan tuh jalannya lumayan lebih curam lagi dari Ijen. Ya? Di Seririt, kita lewat Seririt. Dan itu bisa ada 90 derajat belok dia langsung naik. Langsung naik. Ada yang 180 naik lagi. Nah, itu nyetirnya juga mesti hati-hati banget dan mobil mesti sehat banget sih kalau ke situ. Dan tahu karakter mobilnya. Iya. Nggak ada trouble sih. Ya trouble lu mati kayaknya mesin lu sebut. Iya. Gua nggak biasa bawa diesel. Oh, gitu. Diesel tuh nggak bisa ternyata. Kalau bensin kan kita injek dia langsung datang. Kalau diesel kayaknya mesti dia elus-elus dikit. Nah, gua rada nggak biasa gua nyetir diesel. Karakter mobilnya. Karakter mobil dieselnya belum biasa. Gilimanuk Tamlingan itu kira-kira 90-an kilo ya? Kilo lah. 2 jam lah jarak 2 jam. 2 sampai 2,5 jam jarak tempuh lewat Seririt. Kita lewat Seririt utara. Jadi lewat naiknya dari Seririt. Sampai di Tamlingan itu ada tulisan gede-gede, ditutup. Papan pengumuman bahwa ditutup. Bahwa site ini ditutup sampai batas waktu tidak ditentukan. Dan itu memang nggak ada di pos loketnya juga nggak ada orang. Jadi kita juga nggak berani main langsung karena memang nggak ada orang kan. Jadi kita karena itu desa adat. Pas masuknya juga ada desa, ya kita pergi ke desa. Kita tanya sama orang desa, ini memang sudah ditutup. Ternyata menurut informasi dari desa, kalau untuk camping nggak apa-apa. Dan memang banyak yang camping juga malam itu, ternyata. Beda spot dari kita ya, lebih jauh dia posnya. Ada 3 mobil yang datang setelah kita. Ya. Dan kebetulan saat itu cuma kita doang, 2 mobil. Cuma kita doang, itu sih lumayan sih tuh ya, di tengah danau, gelap. Karena lagi surut, kita parkir Kita parkir di ujung, 5 meter dari ujung danau deh. Kebetulan ada kapal-kapal di situ. Kita nggak tahu tuh kapal untuk apa. Kapal kayu kita parkir lah di situ. Deket banget sama danaunya. Nah, udah di situ mah enak. Udaranya nggak terlalu dingin. Pas lah, nggak panas juga, tapi pas. WC-nya ada. Cenderung cepat berubah juga cuacanya. Ya kalau kabut, begitu kabut turun atau angin tiup, dia dingin banget. Nah, di sana ada WC. Cuman WC-nya itu kayaknya masyarakat bukanya kalau lagi waktu-waktu wisata ya. Iya. Kalau enggak, mungkin harus kawan-kawan kalau mau di sana mau pakai fasilitas WC, mungkin lebih baik ngomong dulu sama orang dari desa setempat apa bisa dibukain atau enggak WC-nya. Kalau kita kebetulan kita bawa WC, jadi ya nggak terlalu problem gitu kan WC. Tapi ada WC-nya di sana. Nah, sebenarnya itu waktu malam spot yang kita pakai tuh top banget. Pinggir danau. Salah satu teman kita malah ada yang mancing, mancing, nyerok udang. Ya. Nyerok udang gede-gede tuh udangnya. Dapat ikan, udang. Ikan, udang dapat. Nyerok itu bukan mancing. Nah, kita sampai malam, ternyata pagi-paginya kita baru tahu. Itu rame banget. Jam 6 pagi itu kita udah ditongkrongin sama 6 mobil ya. 6 pasang calon pengantin yang lagi prewedding. Lagi prewedding.
Jadi nggak kurang-kurang. Ternyata kapal yang kita lihat keren itu di pinggir danau itu kapal buat priwet. Kebetulan udah di booking sama mereka. Udah di booking sama priwet. Jadi pagi-pagi itu udah pada berisik nyiapin kapal gini-gini. Jam 6 kita ngopi sambil ngeliat orang pada prewedding. orang prewedding pada foto-foto. Itu tuh menu kita pagi-pagi ngopi sambil ngeliat itu ya. Tapi memang Bali Tapi itu bagus banget. Zona Bali oke lah. Bagus banget. Dan memang itu salah satu spot yang bagus banget buat prewedding ya. Dan ya banyak yang prewedding situ. Iya, gua baru pertama ke situ. Padahal gua tinggal di Bali udah 8 tahun. Ya, itu keren tuh. Sekali, ya. Nah, kebanyakan orang taunya Buyan. Iya. Buyan itu kan danau yang persis sebelah-sebelahan sama Tamlingan, tapi masuknya dari Bedugul dia. Tapi kalau lu mau eksplor Bali sih memang nggak ada habisnya kayaknya. Kalau Bali nggak ada habisnya. Gua sempet kemarin jalan juga ke Nusa Penida, itu kayak nggak di Bali tuh. Ya kan? Nah, di sana nggak ada kayu bakar ya? Beruntung tuh karena sepi kita mikir bawa stok kayu dari Ijen. Iya, untuk kita punya stok. Waktu itu padahal kita bawa stok Ijen tuh murni karena menurut kita kayunya bagus banget, bisa tahan lama. Nah ternyata ya nggak di Seririt itu susah nyari kayu bakar. Di Tamlingan itu susah nyari kayu bakar. Tapi karena kita bawa kita masih bisa bakar api unggun. Nah api unggun juga ada triknya, kalau kayunya sedikit bagus kalau punya fire pit. Ya, karena fire pit itu ngebantu banget. Jadi lebih efisien, apinya lebih efisien. Dan meskipun hujan dia nggak, ya lu bisa tarik dari itu fire pit itu kelebihannya lo kalau api unggun nggak bisa lo pindah-pindahin. Kalau fire pit tinggal diangkat tatakannya pindah kemana. Itu enak banget. Terus bisa lo nge-grill di situ. Ya itu kebetulan alat yang baru kita pakai saat kita berangkat kemarin, dan menurut gue itu must have banget sih ya. Iya. Menurut gue must have banget, enak deh. Masukin list tuh buat teman-teman. Nah, terus dari situ kita ke Batur, Desa Pinggan. Iya. Tapi karena kita stylenya mau cari makan dulu, kita turun ke Singaraja. Sebenarnya Singaraja nggak perlu dilewatin, itu sebenarnya ada jalan yang lebih cepat dari Danau Tamlingan ke Danau Batur. Iya, ke Pinggan. Pinggan, Desa Pinggan, Danau Batur. Di Desa Pinggan ini kita campingnya di tempat yang memang sudah disediakan. Dia memang campsite lah. Campsite itu tapi kebanyakan buat orang yang pakai tenda ground, tenda di bawah. Nah, karena space-nya nggak terlalu gede buat camper. Ya, tapi ada satu tempat yang bagus, apa namanya? Pinggan Sunrise. Nama tempatnya itu Pinggan Sunrise. Kita camping di situ, mobil bisa masuk, bisa camping di depannya, dan jadi pemandangannya Gunung Batur. Depannya kita langsung Gunung Batur, ada Black Lava juga di situ ya. Iya, ada Black Lava. Nah, kalau Pinggan lebih dingin dari Tamlingan. Mungkin kalau di Bali paling dingin daerah situ ya. Batur ya. Batur dingin. Dingin lah, Batur tuh dingin. WC-nya juga dekat sih. Ya. WC-nya mereka menyediakan WC, tapi WC jongkok. WC jongkok. Ada WC-nya mereka. Nah, kita kalau di Tamlingan itu pure memang, di Batur dan di Tamlingan itu kita datang itu untuk ngelihat view. Di situ tuh banyak tempat-tempat Instagramable tuh. Kalau di dua tempat itu tuh kalau pada seneng foto atau selfie yang Instagramable itu bagus banget tempatnya. Kegiatannya tuh itulah. Kalau di dua tempat tuh kegiatannya itu. Meskipun ya kan? Lu bisa hiking, kalau lu ada banyak waktu lu bisa hiking. Bisa hiking. Kalau di Tamlingan bisa nyewa perahu tuh. Iya. Yang perahu buat priwet kan sebenarnya kita bisa pakai buat muter-muter danau tuh. Mancing pun bisa di. Mancing bisa. Lebih ke sana lah, lebih untuk orang-orang yang laid back, duduk, baca buku, itu bagus banget buat tempat itu. Tapi memang untuk aktivitas tuh kurang ya daerah sana ya. Ya lari gitu ya. Sepeda sih, kalau sepeda kalau gue sih sering naik tuh Kintamani. Ya daerah itu sering naik itu, kalau itu Grand Fondo New York tuh. Berapa kali lewat situ tuh kita kan. Nah itu jalurnya sama tuh, naik ke atas. Kita pulang juga lewat situ. Terus kita pergi ke Karangasem hari itu ya. Nah, dari situ kita turun, kita ke Amlapura.
Iya. sama teman kita tuh Denny. Iya. Ya kan, kita ke Amrapura, terus kita ke rumahnya dia di Karangasem. Iya. Nah, dari Karangasem itu dia kasih lihat kita spot-spot sebenarnya yang bagus banget buat camping. Itu ada namanya Manggis ya. Kita sempat berhenti di Manggis kayaknya. bukan, tapi kita ke itu dulu, Bukit Surga apa? Bukit Cemara sama Bukit Surga. Iya, iya. Nah, itu yang kalau kita camping di situ tuh ada tempat campingnya tuh, Bukit Cemara sama Bukit Surga. Kita nggak sempat camping di sana karena hari keempat itu kita memang udah mau masuk ke Bali Selatan. Tapi kita sempat pergi tuh Bukit Cemara sama Bukit Surga. Itu bagus banget. Terus kita pulang, kita lewat Bali Timur. Itu dari Karangasem. ya, dari mana kita Batur sampai ke Ke Amalpura. Amapura, Terus ke Karangasem. Karangasem lewat kita ke Balangan. Oh iya, tapi kita masih lewat Manggis dulu tuh. Iya. Kita lewat Manggis, kita lewat deket Padang Base itu. Itu juga kalau buat camping enak banget tuh pemandangannya tuh, Bali Timur. Itu bisa dibilang kita muterin Bali tuh dari utara ke tengah, Kita utara ke masuk tengah, ke timur, nanti Padang pulangnya Bali. dari barat. Nah, abis itu kita tujuannya ke pantai. Ke Pantai di Balangan. Balangan di Jimbaran di Di Bali Jimbaran. Selatan. Kurang lebih juga 2 jam setengah lah jarak Iya. tempuhnya Dari Batur. dari Batur Iya. ke Balangan. Cuma kemarin kita ini kan Bali itu juga lagi nggak rame. Gue juga jarang banget lihat Bali sepi begitu ya. Betul, sedih gue Buset liatnya. Sepi bener itu Bali. Sepi banget. Jadi kita cepet. Kemana aja cepet. Itu aja Makanya kita sempat ke Sanur kan. Makanya gaya style camper van ini atau camping kayak gini sebenarnya bagus buat bantu ekonomi lokal juga ya. Ya ekonomi lokal. Tapi ya kalau kayak kita sih ngebantu banget ekonomi karena kita makannya juga di Iya. Kayu bakar dari situ. kayu bakar. Terus Sampai ya makan pokoknya durian, hasil bumi mereka di sana. ya kita belanja di bumi. Kita beli duren, beli salak, beli itu mobil itu sih kayak mobil truk buah itu. Iya. Hilux juga kayak truk buah, isinya buah semua. Pisang, salak, Mm-mm. kopi. Banyak. Pokoknya kita nanti gua pulang gua beli tanaman dari hutan, beli tanaman. Pokoknya kita kalau ke setiap daerah tuh pasti nyarinya gituannya. Iya. Nah, habis itu kita berangkat ke Balangan. Ke Balangan. Balangan itu di tebing tuh, cliff di selatan Bali dekat Iya. Jimbaran. Salah satu surf point yang Surf point yang bagus ya. bagus buat yang doyan surf. Cuman gua nggak nginep di Balangan. Gue nginep. Yang Cuman nginep di Balangan Sadi. itu pun kita tanya dulu ke petugas di parkir, kita minta izin lah bahwa kita kasih tahu malam ini mau nginep di sana, dan ternyata mereka ngebolehin gitu. Ya, jadi kalau gua kebetulan hari itu gua ada kerja. Jadi gua 2 hari itu kerja, tanggal 31 sama tanggal 1 itu gua kerja ya. 29 Tanggal 31 30 31. 30 31 Nah, 1. iya. Ya kan lu 2 malam situ kan? 2 malam 30 dan 31, iya. 30 ke 31, 31 ke 1. Kebetulan dapat view sunsetnya keren Oh banget. iya, sih. Bali itu kita pikir karena kan kemarin full moon ya, kita full moon. Kita pikir bakalan dapat sunset bagus, ternyata beda sehari ya. Beda sehari. Mestinya dapat sunsetnya tuh di Batur, malah dapat sunsetnya akhirnya di Balangan yang bagus ya. Balangan. Balangan bagus. Habis itu Di Balangan gue cuman ketemu sama teman-teman karena gue udah 8 bulan ninggalin Bali, terus janjian sama teman-teman ya di sana. Akhirnya mereka datang ketemuan, sementara Jiril sama keluarganya dia ada urusan lain di Nusa Penida lo ya. ya, gua ke Nusa Penida. Gila tuh, pasti keren banget tuh ya. Ya, nanti kita bikin deh. Kita nyetir sampai Nusa Iya Penida dong. ya. Kita nyebrang pakai mobil. Iya, karena Bali mesti hidup lagi tuh pariwisatanya. Ya. Ya mungkin Dan- salah satu dengan ini kita bisa bantu juga sih. Iya, kebetulan gue juga ketemu beberapa komunitas lokal Bali yang penggiat. Ya, Mereka sangat juga banyak lah ide-ide di orang-orang Bali yang kreatif. Bali itu enak Gitu, banget gitu. untuk camping karena between site-nya itu Iya. cepet banget. Ya paling 2 jam udah nyampe ke sebelah, 2 jam udah ke sebelah Mau lagi. ke laut paling 2 jam, pindah ke kabupaten lainnya, Ya cepet ke lah, site cepet. lainnya. Enak lah, Bali itu enak banget.
Nah, perjalanan gua di Bali sebenarnya untuk camping berhenti di situ. Buat tanggal 1 pulang. Terus gua masih. Gue malam tahun baruan di situ. Iya, lo kan Itu malam tahun, hujan. gua malam tahun. Memang selalu gue alamin 8 tahun terakhir di sana. Setiap malam tahun baru hujan. Cuman kemarin bonus badai. Sempet angin sih. Kita memang prepare, kita pasang-pasang. Sempet problem ya kita punya awning. Iya, anginnya Sempet terlalu bengkok. kenceng bareng sama hujan juga. Akhirnya kita tutup, terus kita pindah juga cari tempat aman. Karena nggak usah dilawan lah kalau udah Ya Allah, kayak kalau gitu. hujan. Cari safe Ya aja. enak-enaknya kita camper van ini kalau ada hujan kita pergi. Iya. Jangan dilawan lah. Iya. Ini kita minggir, pindah ke tempat Atau paling lain. sejam 2 jam Toh hilang. kita kan punya mobil yang bisa Iya. memindahkan kita dengan mudah. Betul. Nah, habis itu gua tanggal 1 balik nyebrang ke Banyuwangi, lumayan rame. Oh, lu rame tuh. Ngantri nggak di kapal? Kebetulan nggak, gue dapet langsung 3 kapal udah nunggu di situ. Oh. Jadi gua nggak, dan cepat. Gua nginep di tempatnya si Romo Fajar. Di mana tuh? Di Meningin, Beringin, Banyuwangi. Banyuwangi Selatan. Nah, gua nginep di di paroki Gua Pasturan. tanggal 1 berangkat dari Dalung kan, dari Dalung sore itu kita ketemuan Oh, dari Dalung ya, kita dari Dalung. rumahnya Komang, Prepare jam 7 lah ya. Jam gue 6. berangkat itu jam Sore lah ya. 6, nyampe sana jam 8, sampai Banyuwangi jam 10 malam. 10 malam Banyuwangi, paginya jam 9 gue jalan lagi, tujuannya Jogja. Karena gue mau nginep di Jogja. Nah, gue lewat belakang tuh, lewat Jogja tuh Selatan. sebenarnya paling tengah enak tuh. Iya, buat enak Jogja buat enak. Stop ya. Jogja sama Ngebel, Ponorogo tuh enak banget tuh. 2 titik itu. Itu 2 tempat itu enak. Nah, Di Jogja di mana loh? Jogja gue di Watu Tapak, Waktu Tapak tuh daerah mana ya? Tebing Breksi. Tebing Breksi, oh deket Solo sih itu perbatasan kayaknya. Ya apa sih itu Ratu Prambanan, Boko, daerah Candi- Prambanan tuh Candi daerah Boko. Prambanan, Ratu Boko. Ratu Boko ya. Nah kalau di Tebing Breksi itu untuk teman-teman yang baru mau nyoba camping, camper van itu Watu Tapak tuh bagus banget karena dia itu tempatnya sangat teratur. Kalaupun pakai mobil udah teratur banget, ada spot-spotnya, terus WC-nya masih duduk, bagus bener. Jadi itu emang udah di setting ya. Glamping pakai rooftop tent. Siap. Itu tuh di situ. Rame nggak? Enggak. Tanggal 2 ke tanggal 3 kebetulan gue cuma sendiri yang pakai rooftop camper truck. Yang lainnya ada beberapa yang tidurnya di bawah. Ya karena kemarin di beberapa kota di Indonesia kan ada surat edaran nggak boleh ngambil bikin keramaian gitu kan. Iya, lo kan di Bali tuh kan nggak boleh kan? Di Bali nggak boleh. Ada jam malam tuh jam 11 tuh ya. Iya. Makanya Jam kita 11 nggak aman boleh kemana-mana. stay di pantai nggak ada orang. Nggak ada orang, iya. Nah, ya abis itu kira-kira perjalanan kita kayak gitu. Gua dari Jogja jam 9 pagi pulang, ya nyampe Jakarta jam 5 sore lah, kira-kira. Kalau gua masih stay di Bali untuk ngurusin beberapa kerjaan sama persiapan sih buat selanjutnya lah. Iya. Buat majuin camper van di Bali, lu ngobrol sama Ya kita ketemu beberapa teman beberapa komunitas, ya beberapa spot di Tanah Lot. nyari spot di Bali Prambanan. gampang sebenarnya. Ya Bali gampang. Gampang lah, enak banget dan nggak jauh-jauh. Ya. Nah, lo balik nginep di mana lo? Pas pulang? Gue balik berdua sama Komang itu berangkat malam juga. Gue jemput Komang berangkat sekitar jam 7-an ke Gilimanuk. Terus sempat cuacanya hujan badai juga dan kebetulan sepi di jalan, nggak ada trouble sih. Cuman ya itu kita juga sepi sih. Terus kebetulan begitu Lo sampai ambil jalur selatan terus ya? ya, nyebrang Bali ke Banyuwangi, langsung belok kiri itu ambil jalur selatan. Karena kita berangkat dari utara, terus gue mau Komang, Bang, kita explore yuk ke selatan. Gue nggak punya pengalaman juga sebelumnya. Dan
nyasar enak tuh ya. Iya, seru. Ya zaman sekarang sih nggak ada nyasar juga lah. Mau nyasar ketemu sama aplikasi main juga pasti balik lagi ke jalan. Meskipun kadang-kadang Google ngasih tapi lu kan yang ajaib. Tapi kan lu enak, mobilnya kecil mungil gitu, dikasih jalan kecil juga nyelip-nyelip dia. Iya. Cocok itu untuk disasar-sasarin tuh mobil. Seru lah itu, mobil kecil tenaganya mumpuni, bisa muat lumayan banyak. Tuh gue baru nonton tuh kemarin ada yang upload orang Australia, dia off-road pakai itu mobil Hilux sama Jimny. Lewat tuh berduaan, nggak ada putus-putusnya. Tapi ini belum 4x4 ya Sat ya. Iya, next kita bikin 4x4 lah. Kita lewatin Jember kayak. Jember. Gua juga lewat Jember. Gua belanja. Lewat Lumajang. Masuk hutan itu gua beli tanaman hutan. Jember. Gue nyetir tuh sampai sekitar jam 5. Itu berhenti di dekat Piket 0. Itu juga ekstrim tuh jalurnya. Ternyata dan banyak rawan longsor. Gue lewat tuh masih banyak perbaikan. Terus kita sempat berhenti istirahat, makan, sarapan, dan mau tidur dulu tadinya, mau rebahan. Tapi kita nggak ada yang bawa jaket nih. Dan dingin banget. Di situ akhirnya abis makan kita lanjutin perjalanan ke Malang Selatan. Kebetulan janjian juga sama temen Vespa di sana. Terus emang view-nya selatan keren sih. Kita ketemu Gunung Semeru pagi-pagi. Itu juga kita mesti bikin tuh selatan tuh ya. Kebanyakan orang kalau Jawa utara terus ya. Sama tengah. Next mesti explore ke selatan. Dan gue posting di grup-grup di Facebook juga, teman-teman itu banyak yang ngundang. Karena animo di Jawa Timur, di Jawa Timur yang kemarin kita lewatin khususnya banyak spot yang bagus lah. Yang ya mudah-mudahan penduduk lokal bisa siapin tempat ya buat camping ground buat teman-teman bisa nikmatin, kunjungin ke desa. Jadi nggak lagi orang desa ke kota, tapi kita jalan-jalan. Karena tuh kekayaan alamnya luar biasa ya, hasil buahnya, hasil taninya mereka, alamnya juga, terus infrastruktur udah bagus, jalanan aspal jalan lebar cukup bagus. Terus gue akhirnya lanjut lagi perjalanan ke Jogja. Kita stop di Jogja di daerah Bantul, di camping site namanya Watu Mabur. Watu Mabur. Kita anak-anak Manguni sering ke situ juga katanya tuh. Oh iya, itu populer juga. Itu. Oh iya. Kata orang itu. Itu kita di jalan, sorry buat teman-teman yang sempat ketemu nyapa, tapi kita capek dan buru-buru juga waktunya, jadi nggak sempat nyamperin satu persatu. Tapi kalau ada yang ngasih info spot, tulis aja di komentar. Pasti kita datang sih. Kita ini emang tukang jalan-jalan semua nih urusannya nih. Udah gitu memang kita rada aneh. Kita petualang banget juga enggak, setengah-setengah petualang aja. Kalau capek masuk hotel, kalau capek makan di sini, jadi kita kita udah cukup lah berpetualang yang terlalu ekstrim ya. Kalau bawa keluarga mah jangan kali ya. Jangan lah. Jadi kita sekarang sih modelannya diikutin aja. Suasananya mau gimana ya kita ikutin, nggak ada pakem harus gini kita nggak. Kita mah ngalir aja. Kebetulan sampai di Watu Mabur itu kita sekitar jam 10-an. Dan gue udah cukup capek, Komang juga udah lelah, udah 12 hari jalan. Tiap hari tuh nggak stop ya. Walaupun tuh hobi kita tetap aja di 10 hari suka ada ininya juga. Terus jam 10 akhirnya kita nyobain glamping di sana. Mereka ada 7 ya. Ada 7 tempat camping tenda gitu, satu tenda isi 4 orang dengan kasur, fasilitasnya oke, WC-nya bagus banget, terus ada warung di situ dekat sama penduduk. Jam 11 malam kita datang aman lah. Itu pun jalurnya lumayan tetap ya, selatan tuh memang ngebelah bukit, gunung, banyak tanjakan, turunan curam. Jadi memang mesti badan tuh mesti fit, fokus nyetir tuh istirahat juga mesti cukup lah, istirahat cukup.
Yang penting tahu limitnya aja. Ketika Iya. capek ya lu istirahat, jangan dipaksain. Ketika mobil lu pun nggak sanggup ya berhenti aja dulu. Dan kita kan rooftop tent, jadi kalau mau Iya, istirahat dimanapun dimana ya aja. nggak gitu susah-susah banget gitu Nggak usah kan, banget. tinggal Yang nyari penting spot. izin aja tinggal. Iya, Nggak izin susah nomor kan lu satu tinggal lah. ngomong izin. Indonesia ini kan orangnya juga ramah-ramah lah, asal kita ajak ngomong juga Iya. pasti gitu. Nah, kira-kira gitu tuh. Sekian dulu kita punya jalan-jalan. Ntar tungguin Ya episode episode selanjutnya. berikutnya lah kita mau Kasih kemana ide lagi. dong teman-teman. Ya, mau Mau kemana. like, subscribe juga. Abis itu tulis di Gua sih komen. pernah Trans Sulawesi 3 bulan lalu, cuman Iya. nggak sempet kita bikin video. Mungkin itu Trans Sulawesi boleh ya tahun ini ya. Boleh. Trans Sulawesi tuh oke dan banget tuh. Trans Flores lah, Parantuka tuh. Larantuka juga boleh, habis ini Trans Flores juga kita bakalan jalanin. Doain aja supaya kita bisa lanjut Subscribe terus. dulu, biar Iya subscribe yang dong. banyak kita bisa jalan.